Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di mana Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Yang menarik ke pertunjukan kuasa Allah atau Allah yang berkarya ini justru ditentang oleh pikiran-pikiran manusia, di mana Allah yang berkarya dalam diri Yesus mengusir roh jahat bukan lagi menjadi tanda bagi Allah yang berkarya atau kehadiran Allah di tengah manusia, tetapi itu menjadi momen bagi mereka untuk menghakimi bahwa apa yang dilakukan Yesus atau karya Allah itu bukan karya Allah, tetapi itu merupakan karya Beelzebul atau penghulu setan. Dengan demikian di sini orang-orang itu mengaburkan cara pandang orang lain akan kehadiran Allah, atau mereka semacam menghalang-halangi karya Allah yang berkarya dalam diri manusia atau di tengah dunia ini. Mereka mengatakan ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Yang menarik bahwa Yesus menjawab pernyataan mereka itu, sebab Yesus tahu pikiran mereka ya, bahwa mereka itu ingin mencobai dia dengan mengatakan bagaimana ya penghulu setan itu ya mengusir dirinya sendiri. Singkatnya seperti itu. Dengan demikian Yesus mengangkat sebuah perumpamaan bagaimana setiap kerajaan itu terpecah-pecah ya, pasti binasa ya, kalau di dalamnya itu ada kekuatan yang melawan dirinya sendiri. Demikian pun dalam kehidupan berumah tangga terpecah-pecah ya, jikalau rumah tangga itu tidak harmonis. Bagaimana kerajaan iblis atau iblis itu terbagi-bagi melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Nanti Yesus di sini memberikan jawaban dan mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah sebuah karya Allah yang nyata di tengah kehidupan manusia, yang nyata ada dalam di tengah persoalan hidup manusia. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Yesus di sini juga sekaligus menekankan bahwa
Setiap orang yang percaya kepadanya itu berada di pihak dia. Tetapi setiap orang yang tidak berada di pihak Yesus, mereka itu melawan Yesus, atau mereka itu menjauhkan dirinya dari Allah sendiri. Teman-teman, saudara-saudari, pengalaman ini mungkin juga merupakan pengalaman diri kita ya, di mana kita tampil sebagai subjek yang mungkin ya kurang percaya dengan kehadiran Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita pernah berada dalam pengalaman kehidupan yang membuat kita kehilangan semangat, yang membuat kita menderita, yang membuat kita tak mampu lagi berbuat apa-apa. Di sana mungkin kita sudah melakukan kewajiban kita, berdoa, berpasrah kepada Allah. Tetapi terkadang kita merasa bahwa Allah itu tidak berkarya, sehingga muncul pikiran-pikiran yang menjauhkan kita dari Allah. Allah tidak mau membantu kita di tengah persoalan-persoalan kehidupan kita. Namun kalau kita merefleksikan lebih jauh, sebenarnya Allah tak pernah meninggalkan manusia yang berharap kepadanya. Mungkin saja dari pengalaman yang kita alami itu, Allah sedang mau menguji kita, atau Allah sedang berbicara lewat pengalaman itu. Permenungan keheningan hati, keheningan batin untuk melihat pengalaman-pengalaman itu, setidaknya kita diantar pada sebuah penemuan tertentu bahwa Allah itu memang sungguh-sungguh sedang berkarya dan mungkin sedang mencobai kita, mungkin sedang menegur kita dengan pengalaman kita itu. Bukan berarti Allah tidak mau mendengarkan doa kita. Allah senantiasa mendengarkan kita. Dia sendiri yang mengatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, mintalah maka kamu akan diberi. Jadi janji Allah ini merupakan janji yang senantiasa akan dialami oleh manusia yang tetap setia kepadanya. Cobaan-cobaan yang mungkin datang itu merupakan teguran dari Allah sendiri untuk kita, untuk tidak lagi melakukan pengalaman yang sama yang membuat kita menderita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, atau mungkin di sisi lain, kita ini menjadi subjek penghalang kehadiran atau Allah yang berkarya. Mungkin kita dengan kemampuan kita mencoba untuk mencederai yang lain dengan kata-kata kita, dengan perbuatan-perbuatan kita yang tentunya akan menyinggung perasaan orang lain. Kita menganggap diri sebagai orang yang lebih pintar, yang lebih berkuasa karena mempunyai otoritas. Tetapi sebenarnya di situ kita sedang mencobai diri kita sendiri atau menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam godaan setan, godaan Allah itu. Kita merasukkan diri kita sendiri itu dengan kekuatan roh setan, roh iblis, di mana apa yang kita lakukan itu senantiasa menghancurkan hidup sesama. Untuk mengeluarkan setan itu ya dari diri kita ya, hanya Allah lah yang mampu. Oleh karena itu percaya kepada Allah, percaya akan karya Allah, kuasa Allah itu menjadi salah satu poin penting bagi kita untuk merendahkan diri, membiarkan Dia berkuasa, membiarkan Dia untuk berkarya dalam diri kita, bukan malah kita menghalang-halanginya, sehingga kerasukan yang kita alami itu dengan perbuatan-perbuatan kita tadi dikurangi dan kita pun bisa kembali pada jalan yang benar. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah untuk sampai pada pengakuan bahwa Allah itu berkarya dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita tidak mempunyai iman, tidak percaya teguh pada Allah. Tentu kita akan berada di persimpangan jalan antara percaya dan tidak percaya. Kita akan tergiur dengan tawaran-tawaran dunia yang mengaburkan iman kita. Pernyataan orang tadi yang mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, bisa jadi tawaran godaan dunia menjadi pernyataan yang sama, bahwa kita dijauhkan dengan tawaran kenikmatannya dari Allah yang membuat kita tidak mampu lagi melihat karya Allah yang mulia dan agung dalam kehidupan, peristiwa kehidupan kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sekiranya meneguhkan iman kita untuk senantiasa percaya bahwa Allah itu berkarya dalam hidup kita, dalam diri kita.
dan kerajaannya sudah ada. Bagaimana kita menyambutnya? Hanya dengan hati yang terbuka dan kerendahan hati. Amin.